Balik lagi ke podcast Diksi. Balik lagi dengan aku Evan dan kali ini di podcast Diksi ini kita akan ngebahas tentang beasiswa unggulan. Nah, di beasiswa unggulan ini aku udah eh, ngajak satu narasumber yaitu ada Mbak Halo Amabel. guys, Nah, Mbak Amabel apa kabar? baik alhamdulillah. Kalau Ah, sakit gak mungkin di sini iya sih dong. benar. So, dari kelihatan raut wajah emang kayak sehat banget sih, sangat bahagia Kuat gitu loh. dalam ya. Ya, alhamdulillah. Nah, aku mau nanya nih, Mbak Mabel sekarang lagi sibuk ngapain sih selain kuliah? Ada apa aja sih Oke. kegiatan hari-hari di Malang ini? Of course aku enjoy holiday lah ya. Oh Three iya months kita benar. libur harus tetap enjoy. Tapi ya aku juga ada small business. Hmm. Jadi dalam satu minggu itu biasanya 5 hari itu aku produksi produk dan Wah. I sell it di CFD on Sunday gitu. Kalau boleh tahu apa sih Mbak itunya? Apa sih ini jual? Oh yang dijual itu ada aksesoris dari manik-manik. Kasih tahu lah manik-manik saya nggak tahu Mung- seperti itu. Mungkin Mbak Mabel bisa, boleh sih kalau misalnya mau apa iklan di sini mungkin. Boleh guys. Jadi follow Instagramnya di bawah ini ya. Desi_studios. Oke. Loh, mungkin dari teman-teman sendiri udah bisa lihat ya Mbak Amabel ini udah beasiswa unggulan, terus buka bisnis juga. Wah, produktif banget emang Mbak Amabel ini. Ya. Oke, mungkin langsung ke topik pembicaraan utama aja kali ya. Nah, Mbak Amabel ini kan beasiswa unggulan ya. Mungkin dari teman-teman di sini banyak nih yang masih belum tahu tentang beasiswa unggulan itu apa. Mungkin dari Mbak Amabel sendiri bisa ngejelasin beasiswa unggulan itu apa sih? Oke, jadi beasiswa unggulan itu beasiswa yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada mahasiswa S1, S2, dan juga S3 yang diterima di PTN bisa negeri atau juga PTS. Dan minimal itu akreditasinya itu B dan program studinya juga minimal terakreditasi B. Bisa juga diterima di luar negeri misalnya, tapi minimal telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi seperti itu. Terus kalau persyaratan-persyaratan apa aja sih Mbak yang diperluin itu? Oke, kalau persyaratan itu sebenarnya banyak ya. Tapi secara garis besar itu ada persyaratan umum dan juga khusus. Nanti buat lebih lengkapnya nih teman-teman sebenarnya bisa langsung akses aja ke website si unggulnya langsung ya. Karena di situ kita bisa download buku panduannya dan menurut aku udah cukup lengkap. Oke. Jadi mungkin nanti bakal disematin sih di ya ada linknya buat ngakses buku panduan yang tadi udah dikasih tahu Mbak Mabel. Oke. Nah, dari Mbak Mabel tahu tahu sendiri gak sih jadwal terlaksananya beasiswa itu kapan? Oke, aku tahu. Jadi untuk pendaftarannya itu dari tanggal 3 sampai 17 Agustus, kemudian lanjut ke seleksi tahap 1, seleksi berkas. Kemudian pengumumannya itu ada di tanggal 21 Agustus. Ya, kalau nggak salah ya, ingatku seperti itu. Kemudian lanjut ke seleksi tahap 2 yaitu wawancara. Dan nantinya pengumumannya di tanggal 12 September. Nah, wawancaranya itu biasanya apa aja sih Mbak? Mungkin ada tips and trick atau ya bocor-bocor sedikit lah buat tes wawancara itu apa aja? Tips and trick ya. Jadi sebenarnya kan pewawancara itu nggak satu orang aja. Yang daftar kan jelas ribuan, so pewawancaranya juga banyak. Bisa jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara 1 dan 2 itu berbeda. Dulu dari pengalamanku, aku kan satu kelas itu yang daftar beasiswa unggulan 3 orang. Dan kita ini masing-masing beda pewawancaranya dan itu beda yang ditanyakan. Aku dapatnya alhamdulillah dapat yang baik, itu nggak ada pertanyaan yang macem-macem. Soalnya kebetulan tahun aku itu di tahun 2021 temanya itu untuk wawancara keluarga negaraan. Oh iya, oke. Tapi aku nggak ditanya tentang keluarga negaraan. Aku lebih ditanya mengenai esai aku. Jadi dikulik esai aku kayak ini bener-bener karangan aku sendiri atau aku misalnya ngarang-ngarang aja gitu kan ya. Kemudian tanya juga tentang lomba-lomba yang aku ikutin seperti itu. Tapi untuk teman aku yang lain yang kelas si A ya, si A ini dia lebih ditanya ke kan kamu mahasiswa teknik sipil nih. Kalau misalnya di rumah kamu ada jembatan yang rusak, kamu harus apa? Waduh, maba ditanya seperti itu kan juga agak bingung ya gitu. Jadi untung-untungan lah buat wawancara. Tapi sebenarnya menurut aku kita sebagai manusia bisa memaksimalkan usaha dengan riset. Jadi kalian bisa nonton di YouTube atau TikTok, sekarang platform udah banyak lah ya.
kalian bisa cari tips and trick buat wawancara, dan biasanya ada pertanyaan yang menurut aku cukup general yang bisa kalian persiapkan. Contohnya itu seperti deskripsi diri. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang simpel ya Iya. kan, kayak cuma Tapi biasa bingung tuh orang-orang ditanya jadi tentang dari diri Iya, sendiri. itu agak tricky pertanyaannya. Jadi ketika kalian menjelaskan mengenai diri kalian, usahakan ya jangan seperti anak SMA lah ya. Nama saya, tanggal lahir saya, Hobi. tanggal lahir buat apa mau, Iya, ya Allah. makanan favorit lagi. Iya. Jangan ya teman-teman. Jadi lebih ke menjelaskan apa yang tidak kalian tuliskan di CV. Ya. Ya jangan sampai kalian menulis apa yang sudah kalian tulis. Itu kan gak efisien ya teman-teman, dan pastinya mereka ini sebelum ngewawancara kalian itu sudah membaca CV dan juga essay kalian. So kalian kasih tahu lah karakter kalian seperti apa dan interest kalian itu di bidang apa dan sekarang sedang menekuni apa dan apa yang telah kalian achieve di masa lalu, seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan yang menurutku cukup general, seperti kenapa kamu mendaftar beasiswa ini. Iya, oke, ngerti. Itu kan general banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mendapatkan pertanyaan seperti itu, sekali lagi aku bilang yang utama itu adalah riset. Kalian cari tahu apa sih visi misi dari si beasiswa unggulan ini. Kenapa kita perlu tahu? Karena nantinya kita bisa mengambil benang merah antara visi misi dari si beasiswa unggulan dan juga tujuan hidup kita. Misalnya tujuan dari beasiswa unggulan adalah mencetak generasi yang bagus untuk masa depan segala macamnya ya. Nah ini kita bisa kaitkan dengan life goals kita, misalnya kita ingin menjadi konsultan atau kontraktor seperti itu. So kita bilang kita ini mau jadi konsultan dan sekarang ini kan nanti ada pembangunan di kota baru. Iya, di Kalimantan itu ya. Itu benar-benar apa ya, privilege buat teknik sipil sebenarnya buat dapat great topic seperti itu. So itu bisa dikaitkan. Jadi kenapa saya mendaftar beasiswa ini? Karena saya menjadi konsultan untuk nantinya di ibu kota baru, dan tentunya dalam menunjang tujuan saya memerlukan dana untuk pelatihan dan segala macamnya, seperti itu. Tadi udah 2 pertanyaan nih ya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang cukup general menurut aku, kenapa kita harus menerima kamu gitu? Ngerti. Jadi kenapa kamu tuh layak untuk menerima beasiswa ini? Nah, kalau misalnya tadi seperti itu, kalian usahakan untuk menunjukkan value kalian, but don't too much. Jangan sampai kalian itu seperti kayaknya sombong jadinya. Atau juga yang apa ya, kesannya nggak sombong tapi ada ternyata sombong gitu. Nggak secara langsung sombongnya. Jadi harus tetap keep it low profile, tapi kalian harus tetap bisa menunjukkan value kalian seperti apa. Jadi bisa kalian ceritakan misalnya, aku achieve ini dan dalam campur tangan itu tuh nggak campur tangan saya saja. Saya juga berterima kasih kepada teman saya ataupun guru-guru saya, karena dulu pun aku ketika ikut lomba aku selalu menjadikan teman aku tuh sebagai mentor. Jadi ketika latihan aku selalu mengajak teman aku biar bisa dikoreksi. So ketika diwawancara aku menyebutkan teman-teman yang udah kontribusi seperti itu. Kemudian apalagi ya pertanyaan yang biasa diwawancara itu, kayaknya sih itu sih menurut saya cukup general. Mungkin dari Evan ada pertanyaan wawancara yang mau ditanyain? Kurang lebih sama sih Mbak, aku pernah diwawancara ya, pertanyaan gitu sih tentang diri kita. Intinya sih kalau menurut aku itu kita harus kenal diri kita sih. Kayak identitas kita, maksudnya value kita, balik lagi. Nah itu kita harus tahu banget. Kalau misalnya kita nggak tahu tentang diri kita, pondasi hidup kita sendiri, kayak kita mau diwawancari pasti bingung jawabnya gimana. Jadi kita harus mengenali diri kita dulu ya guys, sebelum diwawancara. Jadi itu guys, dengerin tips and trick dari Mbak Amabel itu sendiri. Siapa tahu kan kalian bisa dengan tips and trick ini bisa keterima di beasiswa unggulan kayak Mbak Amabel ini sendiri. Amin. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak, benefit apa yang didapat dari beasiswa tersebut sih? Pasti ini, waduh ini daya tarik terutama sih dari beasiswa pasti. Iya pasti. Nih guys, dengerin baik-baik tentang benefitnya. Jadi uang dari beasiswa unggulan itu kan beasiswa unggulan itu mengcover dalam bentuk finansial ya kan. Jadi tidak ada pelatihan dan sebagainya macamnya, paling ada pembekalan saja. Jadi untuk dari segi finansial yang di cover itu adalah biaya pendidikan yaitu UKT, tapi SPSA atau uang pangkal itu tidak di cover ya teman-teman ya. Itu, kok itu terlalu, itu. Ya. Kemudian ada uang saku. Penasaran nggak nih uang sakunya berapa? Kayaknya di keep aja deh Mbak, biar pada daftar aja. Oke. Pokoknya ya lumayan lah ya, di atas 1 juta. Wah,
Bisa lah guys. Ada juga uang buku. Uang buku itu 1,8 per tahun. Maksudnya uang buku itu apa ya Mbak? Ya, jadi kalau misalnya kita mau beli buku kita bisa pakai dana itu, tapi nggak mesti pakai buat uang buku, itu terserah kita. Iya. Ya diusahakan ya buat buku seperti itu. Oke, mungkin udah benefit. Nah, mungkin dari teman-teman ini pengen tahu nih kayak turunnya, cairnya gimana sih? Pasti kan udah ada benefit, yang nungguin uangnya turun. Ya mungkin kita udah dapat benefit, nggak tahu gimana aja, nggak mungkin. Berarti gimana sih Mbak alur turunnya dan cairnya beasiswa? Jadi alurnya itu pertama kita buka website si Unggul, nanti di bagian pelaporan kita upload KHS kita dan juga bukti pembayaran UKT seperti itu. Nantinya setelah itu akan diverifikasi satu oleh pihak universitas. Nah setelah terverifikasi lanjut ke verifikasi kedua sama pihak Kemendikbudnya. Kalau misalnya sudah diverifikasi itu bisa lanjut ke pencairan. Tapi untuk waktu pencairan itu sifatnya tentatif. Jadi bisa berubah-ubah. Nggak mesti. Ya kalian bisa berkala aja cek mutasi rekening. Tapi ya jangan tiap menit juga dicek gitu, aduh sedih banget itu. Bisa berhari-hari lah pokoknya. Jadi biasanya kalau misalnya cairnya itu langsung turun ke rekening kita ya? Tanpa ada kayak pemberitahuan kalau misalkan misalnya dari Kemendikbud atau dari universitas beasiswa turun itu udah. Jadi langsung ke tiba-tiba ya kasarnya uang kaget berarti ya? Iya, uang kaget. Itu langsung waduh banyak juga nih. Ya oke. Nah mungkin aku nanya ke benefit tadi sih Mbak. Buat UKT itu full dibayar? Full, tergantung dari kota kalian. Aku pernah ya, di Fafen aku pernah waktu itu lagi Zoom sama beasiswa unggulan dan aku melihat itu ada yang diterima di kedokteran swasta. Itu di cover. Dan dapat beasiswa unggul, dan beasiswa unggul itu di cover semuanya. Di cover semuanya. Itu aduh, saya lihat nominal saja sudah kedokteran swasta. Aduh, dan banyak banget loh weh. Benefit baik banget, terbaik ini sih dari beasiswa unggulan ini sih. Sangat positif. Sangat positif. Oke, mungkin buat tips menulis esai gimana Mbak? Oh, esai, oke. Ini pertanyaan yang paling sering ditanya ya. Oke, jadi untuk menulis esai lagi-lagi menurut aku sifatnya tentatif, bisa berubah-ubah. Pada tahun 2021 saat aku mendaftar itu temanya aku generasi unggul bangsa Indonesia. Oh iya, oke. So it means esainya lebih menceritakan tentang diri aku. Aku ini seperti apa dan apakah aku tuh cocok menjadi generasi unggul bangsa Indonesia. Nah, untuk tahun ini yang aku tahu itu kontribusiku pada Indonesia setelah lulus studi. Seperti itu kan berbeda ya. So, dan di tahun ini lebih spesifik lagi ada keterangannya untuk menjelaskan deskripsi diri, kemudian peran yang akan dilakukan dan bagaimana mencapai peran tersebut. So, aku ada tips untuk yang tahun ini teman-teman, atau mungkin tahun depan ya, di protes udah gak tahu berarti. Oke, jadi di bagian deskripsi diri seperti aku bilang, usahakan kalian menceritakan value kalian seperti apa. Aku percaya tiap orang itu pasti ada value-nya masing-masing. Pasti. Ya, dan kalian coba tanya ke diri kalian, kira-kira apa sih yang bisa dijual dalam diri gue? Ini nggak berbentuk rupiah ya jualnya ya. Jualnya value. So, gak mesti harus yang pinter atau dan segala macamnya. Bisa jadi kalian memiliki latar belakang keluarga yang mengharukan ceritanya. So sell it, jual itu di esai kalian. Atau kalian memiliki kepedulian sosial yang tinggi. So sell it, kalian bilang kalau misalnya saya itu suka ikut volunteering dan sebagainya macamnya. Seperti itu. Kemudian di bagian peran ya, peran yang akan kamu lakukan. Menurut aku untuk perannya kalian jangan terlalu yang muluk-muluk lah, jangan yang terlalu lebay lah. Jangan terlalu lebay, yang realistis. Yang realistis aja. Karena apa? Kenapa? Yang terpenting itu adalah sistem. Sistem bagaimana kita mencapai goals tersebut. Oke, misalnya kita mau jadi konsultan. Kemudian kita bangunlah sistem misalnya 5 tahun ke depan, oke? Dalam tahun pertama saya mau beradaptasi dengan lingkungan kampus, seperti itu kan. Nah untuk tahun kedua dan ketiga saya ingin ikut organisasi untuk melatih leadership saya, karena nantinya seorang konsultan tentunya harus memiliki jiwa leadership juga ya untuk memimpin bawahannya. Kemudian di tahun ketiga juga saya ingin mengikuti lomba-lomba dan juga pelatihan untuk mengasah skill saya. Dan lanjut di tahun keempat saya ingin fokus pada tugas akhir seperti itu. Dan nanti setelah lulus saya ingin melamar di pekerjaan ABC sebagai ABC,
dan juga sebagai lanjut persiapan S2 seperti itu. Jadi sistem itu tertata menuju ke si goals-nya seperti itu. Jadi bikin alur, kayak kasarnya bikin alur kehidupan kita selama sampai ke goals kita itu ya Mbak ya, kasarnya. Iya, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian gak realistis lah, misalnya saya mau mengubah Indonesia menjadi waduh. Itu kayaknya terlalu di luar mimpi kayaknya Mbak kok itu. Iya, aduh. Kan terlalu tinggi kan. Jadi realistis aja. Kalau bisa sih Lin ya dengan jurusan kita. Gitu karena ya, lebih mudah lah seperti itu. Oke, kalau gitu kan kita ngomongin pendaftaran ya Mbak. Kau kan tadi udah ngomong apa butuh ini. Nah, kira-kira kalau misalnya kita punya sertifikat nih, nah itu bisa jadi nilai tambahan nggak sih buat kita mendaftar beasiswa unggulan ini? Tentunya itu bisa jadi nilai tambah. Tapi di bagian persyaratan itu ada kalimat diutamakan memiliki sertifikat prestasi akademik atau non akademik nasional atau internasional. Diutamakan ya, bisa di highlight itu diutamakan, soal itu tidak diwajibkan. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai prestasi akademik atau non akademik ya jangan berkecil hati seperti itu. Kalian pasti ada di diri kalian yang bisa dijual. Dan aku pernah nonton video, jadi temannya itu dia keterima beasiswa unggulan walaupun tidak punya sertifikat prestasi. Ya kenapa? Karena ternyata dia suka ikut kegiatan sosial dan dia tiap hari itu mengajar TPA. Karena pada dasarnya sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan juga ketika institut atau lembaga memberikan beasiswa seperti Kemendikbud, tentunya kan si Kemendikbud ini harapannya kita itu tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi buat bagi orang lain. Ya, untuk bagi orang lain juga seperti itu. Jadi ya cuma diutamakan aja. Tetapi kalau misalnya masih bisa nih, masih ada waktu kan ya buat yang masih SMA ataupun maba, ya kalian cobalah ikut-ikut pelatihan dan juga lomba-lomba karena itu bisa memperbesar peluang kalian untuk lolos ke beasiswanya seperti itu. Oke, jadi walaupun misalnya teman-teman nggak punya sertifikat prestasi nggak apa-apa teman-teman, mungkin dari teman-teman sendiri itu mungkin ngerasa kalau dari teman-teman itu kayak waduh kayak nggak keterima, tapi kan dari POV orang lain belum tahu kalau misalnya siapa tahu mereka mandang kita tuh lebih dari yang kalian pandang ke diri kalian sendiri. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mbak, selain maksimalin beberapa persyaratan di atas, Mbak Mabel ngelakuin apa aja sih biar lolos beasiswa? Siapa tahu bisa ditiru dikit-dikit lah buat teman-teman yang mau daftar beasiswa unggulan ini. Sebenarnya jujur aku tuh fokus ke persyaratannya aja kan. Apa yang udah diminta ya itu aja yang aku penuhin. Tetapi aku tuh benar-benar maksimalin di esai saat itu karena aku berpikir seperti ini. Yang mendaftar aja itu bisa ribuan orang ya, dan mungkin dari ribuan orang itu mostly mereka punya sertifikat. So apa sih membedakan esai? Karena bisa jadi ketika misalnya kita tingkatan nasional ternyata lawannya ya ecek-ecek gitu misalnya. Kan itu nggak apple to apple ya antara sertifikat satu orang dan yang lainnya. So yang bisa pewawancara atau yang pengamat nilai mengenai karakter kita dan mindset kita itu lewat esai. Seperti itu. Dulu aku membuat esai itu 1 minggu. Cuma esai aja? Iya, esai itu aku 1 minggu membuat, bener-bener aku bolak-balik, aku cek-cek lagi masih ada yang kurang atau enggak. Dan aku usahakan esai itu aku buat dari hati. Kenapa aku pengen dari hati? Karena aku pengen yang membaca itu tersampainya ke hati. Seperti itu Van. Tapi untuk teman-teman ya kalau misalnya di luar ikhtiar, kita masuk ikhtiar ya. Kalau misalnya mau tawakal ya, kalian bisa lewat ibadah dan juga minta doa ke orang-orang terdekat. Kayaknya tapi kalau misalnya tahu apa ya berdoa ya pasti semua orang ya Mbak. Nah itu tetap berdoa harus paling penting sih teman-teman. Nah mungkin aku sih mungkin aku nyimpulin kalau esai itu emang berarti ngaruh banget ya kalian Mbak. Karena dari esai itu kasarnya dari Kemendikbud itu kan nggak tahu kita siapa. Nah mungkin dengan esai ini Kemendikbud itu bisa tahu misalnya value kita gimana, orangnya gimana gitu. Ya, jadi kalian jangan malu ya teman-teman buat minta di-review esai kalian. Kalau bisa ya minta di-review sama awardee beasiswanya tersebut kalau misalnya bisa. Tapi kalau tidak bisa ya ke teman itu juga bisa kok. Karena seperti itu teman-teman. Terkadang kita membaca esai kita sudah cukup baik, tapi ketika orang lain melihat itu ternyata masih ada gap.
Jadi itu fungsinya dimentorkan oleh orang lain agar ketika orang lain membaca itu kita bisa tahu sebenarnya di pandangan orang lain itu yang kurang itu apa, bagian iya. mana, seperti itu Far. Jadi jangan cuma lihat dari POV kita aja kali ya Mbak ya, Iya, bisa dari POV orang lain juga. Iya. Oke, jadi mungkin itu aja sih Mbak yang aku ingin tanyakan buat ngasih tips and trick juga ke teman-teman yang nonton ini. Mungkin semoga dari teman-teman yang nonton ini bisa apa ya, bisa ngerti lah dan bisa nemu nih jalan terangnya gimana cara buat daftar beasiswa unggulan, tips and triknya gimana. Dan aku berharap banget teman-teman bisa kayak Mbak Mabel ini menerima beasiswa unggulan. Semoga ya. Oke, mungkin aku ucapin terima kasih buat Mabel buat waktunya udah mau aku tanya-tanya tentang beasiswa unggulan. Semoga apa yang Mbak Mabel udah sampein bisa membantu teman-teman yang mendaftar beasiswa unggulan. Oke. Aku tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.